Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar rumus-rumus trigonometri. Yang pertama adalah rumus penjumlahan dan pengurangan dua buah sudut. Yang mana nanti kita akan menghafalkan 6 buah rumus atau 3 pasang rumus. Nah, rumus-rumus ini punya pola tertentu. Jadi, untuk memudahkan kalian menghafalkan 6 buah rumus ini, kalian cukup melihat pola rumusnya saja. Contohnya untuk rumus sin. Pola untuk rumus sin itu adalah sin A cos B ditambah cos A sin B. Jadi polanya adalah sin cos cos sin. Nah, untuk sin A kurang B polanya sama, yaitu sin cos cos sin juga, tetapi tandanya berubah menjadi tanda min. Jadi yang ininya sama. Ini sama-sama sin cos cos sin. Nah, kemudian ini sudut A, sudut B, sudut A, sudut B. Jadi menghafalkannya adalah untuk sin itu polanya adalah sin cos cos sin. Kemudian untuk cos itu polanya adalah cos cos sin sin. Nah, yang mana ini sudutnya? Ini A, B, ini juga A, ini juga B. Nah, bedanya adalah kalau pada cos itu tandanya berlawanan. Jadi kalau ini plus, ini tandanya min. Nah, begitu juga nanti untuk cos A kurang B, polanya tetap sama, yaitu cos cos sin sin. Nah, sudutnya sudut A, B, A, B. Karena ini kurang, berarti di sininya tandanya adalah tambah. Kemudian untuk tan, ini rumusnya adalah tan A ditambah tan B. Kemudian ini dibagi 1 dikurang tan A dikali tan B. Nah, itu rumus untuk tan A tambah B. Jadi kalau tan A tambah B, ininya tambah. Kemudian ininya kurang. Nah, tanda ini dengan ini, yang di atas dengan di bawah, ini berlawanan. Sehingga nanti untuk tan A kurang B, itu rumusnya adalah tan A dikurang tan B per 1, karena ini kurang, berarti di sininya tambah. Tan A dikali tan B. Nah, inilah rumus jumlah dan pengurangan dua buah sudut yang harus kalian hafalkan. Ingat, menghafalnya tidak harus semua rumusnya, cukup polanya saja. Sin polanya adalah sin cos cos sin. Cos polanya adalah cos cos sin sin, yang mana untuk sin tandanya sama. Kalau di sini tambah, di sini juga tambah. Kalau di sini kurang, di sini juga kurang. Tetapi kalau untuk cos ini tandanya berlawanan. Sedangkan untuk tan itu beda sendiri. Ini dia berupa pecahan, yang mana kalau dia tambah, di atasnya tambah, di bawahnya kurang. Begitu kebalikannya. Nah, apa gunanya rumus penjumlahan dan pengurangan dua buah sudut ini? Gunanya nanti adalah untuk menghitung sudut-sudut yang tidak istimewa. Contohnya, kita ingin mencari nilai sudut cos 75 derajat. Nah, kita tahu kalau sudut-sudut istimewa itu adalah sudut yang berada di kuadran 1, yaitu 0, 30, 45, 60, dan 90. Itu yang berada di kuadran pertama. Untuk di kuadran kedua, sudut-sudut yang istimewa itu adalah sudut yang punya hubungan dengan sudut istimewa di kuadran pertama. Contohnya 120 itu sudut istimewa, 135, 150, dan 180. Begitu seterusnya. Tetapi sudut-sudut yang tidak ada hubungannya dengan sudut istimewa itu tidak bisa kita cari. Sedangkan kita tidak boleh memakai kalkulator. Jadi gunanya rumus ini adalah untuk mencari sudut-sudut yang tidak istimewa. Nah, contohnya 75. 75 itu bukan sudut istimewa, tetapi sudut ini bisa kita rubah menjadi penjumlahan atau pengurangan. Nah, sekarang kita pikirkan 75 ini berapa tambah berapa atau berapa kurang berapa yang menggunakan sudut istimewa. Jadi 75 ini kita rubah, boleh menjadi penjumlahan, boleh menjadi pengurangan. Nah, di sini yang akan Ibu pakai adalah
sudut 45 dan sudut 30. Kenapa? 45 dan 30 adalah sudut istimewa. Dan kalau kita tambahkan, 45 tambah 30 adalah 75. Berarti ini bisa kita tukar menjadi 45 ditambah 30 derajat. Jadi kalian boleh merubahnya menjadi penjumlahan atau pengurangan dengan syarat ini harus sudut istimewa. Nah, kalau sudah kalian robah seperti ini, kita tinggal masukkan ke dalam rumusnya. Kita lihat, ini adalah cos A tambah B. Jadi yang kita pakai di sini nanti adalah rumus cos A tambah B. Sehingga nanti 45 ini sebagai sudut A-nya dan yang 30 ini sebagai sudut B-nya. Kita tinggal masukkan ke dalam rumus. Tadi rumus untuk cos adalah cos. Karena ini tambah, berarti ini kurang sin. Nah, sudutnya berapa? Sudutnya adalah 45 dan 30. Berarti ini 45, ini juga adalah 30. Nah, kita tinggal lihat tabel sudut istimewa. Cos 45 berapa? Kan setengah akar 2. Cos 30 setengah akar 3. Dikurang sin 45 setengah akar 2. Sin 30 adalah setengah. Sehingga ini kita kalikan setengah kali setengah 1/4. Akar 2 kali akar 3, akar 6. Setengah kali setengah, 1/4, akar 2. Nah, sampai di sini sudah selesai. Karena 1/4 akar 6 tidak bisa kita kurangkan dengan 1/4 akar 2, karena akarnya tidak sama. Ini hanya bisa kita sederhanakan seperti ini. Kita keluarkan 1/4-nya. Nah, inilah hasil akhir dari cos 75, yaitu 1/4 akar 6 dikurang akar 2. Nah, kita lihat contoh berikutnya. Kita ambil sudut yang di kuadran 2 lagi. Misalnya yang ditanyakannya adalah sin 105. Nah, 105 sudah berada di kuadran yang kedua. Nah, untuk 105 ini banyak caranya. Banyak pilihannya ya. Bisa yang kita ambil nanti adalah 60 dan 45. Atau bisa juga kita ambil nanti 150, ini pilihan pertama. Bisa juga, ini tambah berarti ya. Bisa juga kita ambil nanti 150 dikurang 45. Nah, masih banyak kemungkinan yang lainnya. Nah, terserah kalian mau mengambil yang mana. Boleh kalian ambil yang 60 tambah 45, boleh kalian ambil 150 kurang 45. Nah, di sini Ibu akan mengambil 150 kurang 45. Nah, berarti rumus yang kita pakai di sini adalah rumus pengurangan dua buah sudut sin, yang sin A kurang B. Berarti ini A, ini B. Nah, kita lihat rumus sin itu apa? Rumus sin adalah sin cos sin. Nah, tandanya sama ya. Kalau ini kurang berarti ini juga kurang. Nah, sudutnya adalah sudut 150 dan 45. Ini adalah 150 dan 45. Oke, kita cari sin 150. Nah, 150 itu adalah sudut yang berada di kuadran kedua. Di kuadran kedua rumusnya adalah 180 dikurang alfa. Alfanya berapa? 30. Jadi sin 150 ini sama saja dengan sin 30. Tandanya positif karena di kuadran kedua sin positif. Nah, ini cos 150 berarti nilainya sama dengan min cos 30. Berarti karena ini min cos 30, ini berubah menjadi positif cos 30 sin 45. Nah, ini tinggal kita cari sin 30 berapa? Setengah. Cos 45 berapa? Setengah akar 2. Ditambah cos 30 adalah setengah akar 3, sin 45 adalah setengah akar 2. Berarti ini kita kalikan setengah kali setengah 1/4 akar 2, tambah setengah kali setengah adalah 1/4 akar 6. Berarti ini jawabannya adalah 1/4 akar 2 ditambah akar 6. Nah, ini kalau kita memakai 150 kurang 45. Nah, bagaimana kalau misalnya kita memakai 60 tambah 45? Boleh? Kita akan buktikan di sini ya. Jadi berapapun sudut yang kalian pakai, asalkan mereka berdua adalah sudut istimewa, hasilnya akan sama. Nah, di sini Ibu akan pakai 60 tambah 45.
Berarti rumus yang kita pakai adalah rumus penjumlahan sudut untuk sin. Berarti ini rumusnya tadi adalah sin, cos, cos, sin. Nah, sudutnya ini tandanya tambah. Kemudian sudutnya adalah 60, 45. Ini juga 60, ini 45. Nah, sekarang sin 60 itu adalah setengah akar 3, cos 45 setengah akar 2, cos 60 setengah, sin 45 setengah akar 2. Setengah kali setengah, seperempat, akar 3 kali akar 2, akar 6, setengah kali setengah, seperempat, akar 2. Nah, ini jawabannya sama, berarti ini seperempat. Nah, ini boleh kita balik, akar 2 ditambah akar 6. Hasilnya sama, walaupun sudut yang kita pakai berbeda. Sekarang kita lihat yang ketiga, untuk tan lagi. Misalnya tan 15 derajat. Nah, kita tahu 15 derajat bukan sudut istimewa, tetapi ini akan kita robah menjadi 15 ini bisa kalian pakai 45 dengan 30 yang kita kurangkan. Oke, atau bisa juga nanti kalian memakai 60. Jadi bisa ini 45 dengan 30, atau boleh juga kalian pakai 60 dikurang 45. Hasilnya nanti akan sama-sama 15 derajat. Nah, sekarang Ibu pakai yang 45 dikurang 30, berarti ini tan 45 kurang 30 derajat. Nah, berarti rumus yang kita pakai adalah tan yang ini. Berarti ini adalah tan 45 dikurang tan 30 per 1 dikurang tan A kali tan B. Berarti tan, ini tambah ya, tan 45 kali tan 30. Berarti tan 45 berapa? 1. Tan 30 adalah 1/3 akar 3 per 1 ditambah tan 45 adalah 1 kali 1/3 akar 3. Nah, ini 1 dikurang 1/3 akar 3. Ini tidak bisa, berarti tetap 1 kurang 1/3 akar 3 per 1 ditambah ini 1 kali 1/3 berarti 1/3 akar 3. Nah, jawaban ini belum sederhana. Kenapa? Jadi kalau sampai sini kalian buat boleh, tapi ini sebenarnya belum sederhana. Kenapa? Karena di bawahnya masih berbentuk akar. Berarti selanjutnya ini harus kita sederhanakan dengan merasionalkannya. Rasionalkan akarnya. Oke, selanjutnya hasil yang tadi kita sederhanakan. Ingat lagi materi merasionalkan akar di kelas 10. Berarti ini kita kali dengan sekawan penyebutnya. Sekawan dari 1 tambah 1/3 akar 3 itu adalah 1 dikurang 1/3 akar 3. Jadi bentuknya sama, tandanya saja yang kita robah. Nah, selanjutnya hati-hati. Ini kita kalikan 1/1 untuk yang di atas. 1 dikali 1 itu adalah 1. 1 dikali min 1/3 akar 3 itu adalah min 1/3 akar 3. Kemudian min 1/3 akar 3 dikali 1 adalah min 1/3 akar 3. Kemudian min 1/3 dikali min 1/3 akar 3. Berarti plus 1/3 kali 1/3 adalah 1/9. Akar 3 dikali akar 3 adalah 3. Nah, untuk yang di bawahnya itu cukup kita kalikan ujung-ujungnya saja. Kenapa? Karena ini sifatnya A tambah B dikali A kurang B itu sifatnya adalah ini A tambah B dikali A kurang B itu sifatnya adalah A kuadrat dikurang B kuadrat. Jadi cukup kita kalikan A dengan A-nya, berarti 1 kali 1 adalah 1 dikurang B kali B-nya. Berarti 1/9, 1/3 kali 1/3, 1/9 dikali akar 3 kali akar 3 adalah 3. Sehingga ini nanti bisa kita dapatkan 1. Nah, ini kan sejenis akar 3 dengan akar 3. Berarti min 1/3 dikurang 1/3 itu adalah min 2/3 akar 3. Ditambah, ini bisa kita coret. Berarti ini adalah 1/3. Per, ini 1 dikurang, ini juga bisa dicoret. Berarti ini adalah 1/3 juga. Nah, kemudian hasilnya berarti ini
1 ditambah 1/3 itu adalah 1/1/3 atau 4/3 dikurang dengan 2/3 akar 3. Ini 1 dikurang 1/3 berarti ini 3/3 dikurang 1/3 itu adalah 2/3. Nah, karena ini penyebutnya semuanya adalah 3, berarti 3-nya boleh kita coret. Sehingga yang tinggal adalah 4 dikurang 2 akar 3/2. Nah, karena ini sama-sama bisa dibagi 2, berarti ini bisa disederhanakan lagi. Berarti ini bagi 2, dapatnya 2, ini dibagi 2, dapatnya 1. Berarti jawaban akhirnya adalah 2 dikurang akar 3. Oke anak-anak ibu harapkan kalian mengerti dengan materi ini. Intinya adalah kita menggunakan rumus penjumlahan dan pengurangan dua buah sudut ini. Gunanya adalah untuk mencari sudut-sudut yang tidak istimewa. Yang kita robah boleh menjadi penjumlahan, boleh menjadi pengurangan dua buah sudut, asalkan kedua buah sudut itu adalah sudut istimewa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.